Saudara Anda menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya Putri Oktaviani. Di depan DPR, Menteri Keuangan Sri Mulyani bilang APBN 2025 dan 2026 dibuat dengan status terus waspada. Perang dagang membuat pertumbuhan ekonomi dunia, termasuk Indonesia, tertekan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 dan tahun 2026 diproyeksikan oleh IMF sebesar 4,7%. Turun 0,4% dari proyeksi di bulan Januari 2025. Pemerintah dengan berbagai instrumen berusaha memitigasi risiko dengan melakukan reformasi penyederhanaan regulasi serta mendorong investasi agar perekonomian Indonesia tetap dapat tumbuh mendekati 5%. Perbaikan fundamental di sisi iklim investasi dan produksi serta perdagangan melalui upaya negosiasi dan deregulasi terus diupayakan. Demikian pula penggunaan instrumen fiskal atau APBN untuk insentif maupun untuk meredam gejolak, melindungi dunia usaha dan masyarakat terus dilakukan. Saudara, pemerintah menyampaikan dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KEM-PPKF tahun 2026 sebagai pijakan awal penyusunan RAPBN 2026 dalam rapat paripurna DPR RI pada 20 Mei 2025. Garis besar yang bisa diambil adalah penyusunan APBN tahun ini dan tahun depan akan terus dalam status waspada. Apa pertimbangannya? Kita ke data selanjutnya. Nah, IMF yang menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global sebagai dampak dari ributnya Trump dan Xi Jinping, perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Perkembangan situasi global itulah saudara yang menjadi pertimbangan IMF kemudian merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2025 menjadi 2,8% atau turun 0,5 persen poin. Nah, ini yang tertulis kalau PP, ini artinya persen poin ya. Nah, kemudian pertumbuhan global tahun 2026 sebesar, ini dia, 3% atau turun 0,3 persen poin akibat eskalasi perang dagang. Negara-negara dengan ketergantungan ekspor yang tinggi ke Amerika Serikat atau AS ini terdampak cukup dalam. Seperti misalnya Meksiko turun 1,7 persen poin, Thailand turun 1,1 persen poin, dan Vietnam turun 0,9 persen poin. Lalu Filipina turun 0,6 persen poin. Bagaimana Indonesia? Kita ke data selanjutnya. Sampai saat ini saudara, target pertumbuhan ekonomi ini masih di level 5,2% ya. Meskipun tonnya pemerintah ini mulai mengarah ke bawah 5%. Indonesia juga mengalami koreksi proyeksi pertumbuhan oleh IMF. Namun lebih terbatas dibandingkan dengan negara yang tadi Kompas Bisnis sebut ya. Hanya sebesar 0,4 persen poin menjadi 4,7% masing-masing untuk 2025 dan juga 2026. Nah, kata Menteri Keuangan Sri Mulyani di DPR, pemerintah optimis terus mendorong pertumbuhan ekonomi mendekati 5% melalui reformasi regulasi, peningkatan iklim investasi dan perdagangan, serta penggunaan instrumen fiskal untuk menjaga stabilitas dan melindungi dunia usaha. Kita ke data selanjutnya. Apakah pemerintah langsung ciut dengan angka yang dirilis IMF tadi? Jawabannya adalah Kementerian atau KEM-PPKF maksud kami saudara tahun 2026 menjadi landasan strategis pemerintah dalam menavigasi ekonomi dan menjaga konsistensi pembangunan. Pertumbuhan ekonomi tahun 2026 itu diperkirakan mencapai 5,2% sampai dengan 5,8%. Kata Menkyu, ini bisa tercapai kalau didukung inflasi yang terkendali. Nah, kemudian juga hilirisasi sumber daya alam, peningkatan iklim investasi, dan penguatan kualitas SDM. Laju pertumbuhan ini saudara akan menjadi fondasi yang kuat untuk pertumbuhan hingga mencapai 8% dalam beberapa tahun ke depan menopang pencapaian visi Indonesia Maju 2045. Yang menarik adalah asumsi rupiah tahun depan ini sudah relate dengan pergerakan kurs tahun ini yaitu antara 16.500 sampai 16.900 terhadap dolar Amerika Serikat. Apa sih strategi yang diambil? Kita ke data selanjutnya.
Ada 8 strategi ekonomi Indonesia tahun 2026. Yang pertama, saudara, adalah ketahanan pangan, kemudian ketahanan energi lifting, efektivitas MBG, pendidikan, kesehatan, koperasi desa, pertahanan ekosospol, dan juga investasi. Nah, selain perspektif jangka pendek, dalam jangka menengah, saudara, disusun strategi yang difokuskan pada 8 area untuk sekaligus mendukung agenda pembangunan. Menteri Keuangan Sri Mulyani bilang pemerintah berjanji menjaga APBN 2026 tetap sehat dan kredibel melalui penguatan reformasi fiskal yang berfokus pada optimalisasi pendapatan, peningkatan efisiensi belanja, dan pengembangan pembiayaan inovatif. Nah, di depan DPR, saudara, Menteri Keuangan Sri Mulyani bilang APBN 2025 dan 2026 berstatus waspada. Salah satu pertimbangannya adalah IMF yang menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global dan Indonesia. Analis pun bilang ekonomi Indonesia sulit menyentuh 5% di 2025. Kompas Bisnis akan mengulasnya. Usai jeda. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kompas Bisnis. Ada permasalahan domestik yang harus segera dibawa kembali ke jalur yang tepat agar ekonomi tidak berlanjut tumbuh melambat. IMF dan ekonom punya proyeksi yang mirip bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia sulit ke level 5% di tahun ini. Bu Sri Mulyani menolak bahwa dibilang ekonomi kita melambat. Memang ekonomi kita masih tumbuh, cuma kan pertumbuhannya saja yang melambat. Tetapi Indonesia masih dalam level resilient. Bisa diterimakah, Mas Media? Sebenarnya kalau dari teori ekonomi makro itu, ekonomi melambat itu berarti ya sesederhana terjadi perlambatan output ekonomi. Jadi kalau tahun lalu katakanlah 5,2%, sekarang ada di bawah 5%, otomatis mengalami perlambatan. Artinya memang secara statistik mengalami perlambatan. Jadi ketika Bu Sri Mulyani bilang bahwa ekonomi kita resilient, itu nggak bisa menggugurkan fakta empiris bahwa ekonomi kita memang betul mengalami perlambatan. Begitu ya. Sama yang kedua adalah resilient itu kan ketahanan ya terhadap guncangan. Nah, Guncangan dari? Guncangan otomatis ya eksternal ya. Oke, eksternal. Harusnya gitu. Dan memang harus kita akui ada guncangan eksternal. Proteksionisme di US, perlambatan ekonomi global begitu ya. Tapi kalau kita lihat lebih jujur ya, kan nggak hanya Indonesia yang terdampak itu. Ada Vietnam, Malaysia, Thailand, dan sebagian besar negara di ASEAN itu juga sebetulnya cukup recovery lebih baik dibandingkan Indonesia gitu. Dan kenapa Indonesia tidak secemerlang itu hari ini untuk kemudian bisa melewati percaturan ekonomi global sekarang begitu ya. Jadi yang saya lihat hari ini yang terjadi itu justru lebih kepada tantangan domestik di tanah air begitu ya. Jadi kalau bisa saya analogikan sama seperti Bu Sri Mulyani bilang restoran ini sepi karena banyak orang yang makan dari rumah udah nggak ke restoran lagi. Tapi sebetulnya jadi masalah restoran ini sebetulnya manajemennya buruk, tagihan listrik nggak dibayar 3 bulan, banyak yang bermasalah di internal restorannya. Artinya adalah memang di suatu sisi terjadi guncangan, tapi kita harus lihat secara faktual ya, kondisi ekonomi domestik kita juga sedang tidak baik-baik saja. Ketidakpercayaan investor, PMI mengalami penurunan, pembentukan PMTB juga mengalami relatif stagnan, tidak mengalami pertumbuhan signifikan begitu ya. Lagi penanaman modal asing juga relatif stagnan. Jadi ada banyak tantangan-tantangan domestik yang tidak mudah. Tapi Bu Sri Mulyani kan Menteri Keuangan ya, bendahara negara, otomatis kan punya kewajiban untuk meyakinkan investor. Saya paham sekali gitu ya posisinya. Tetapi ini yang dilihat oleh investor hari ini, Bu Sri Mulyani seperti tidak setangguh, seberani, seperti tidak punya cengkramannya seperti dulu lagi. Dalam konteks bagaimana pengetatan fiskal yang tidak lagi dilakukan secara kuat hari ini. Programnya Pak Prabowo kan ambisius sekali, 30 miliar US dollar untuk MBG, dan itu jumlahnya 14% dari total APBN kita tahun lalu misalkan. Itu kan besar sekali. Dan Bu Sri Mulyani seperti nggak punya banyak ruang begitu ya, termasuk juga pada saat efisiensi anggaran. Sekarang ada Danantara gitu yang lapor langsung ke Pak Prabowo. Nanti ada
Kopdes. ada Kopdes lagi, belum lagi juga independensi Bank Indonesia yang coba dikurangi gitu ya. Dan investor kan melihat sepertinya Bu Sri Mulyani tidak lagi punya taring seperti yang dulu selama beberapa tahun terakhir. Dan ini yang dikhawatirkan oleh banyak investor baik lokal maupun internasional hari ini, sehingga mereka relatif wait and see. Makanya PR-nya sekarang adalah bagaimana pemerintah itu mengakselerasi proses ekonomi, perbaikan ekonomi hari ini. Bisa recover lebih baik lah dibandingkan kuartal 1 gitu ya. Karena kalau kita lihat di kuartal 1, saya bicara faktual empiris saja ya, pertumbuhan ekonomi kita sekitar 4,7%. Dan kalau kita exclude-kan, kita keluarkan masa panen, karena datang lebih awal di awal tahun, itu pertumbuhan ekonomi kita hanya 4,1. Jadi ada sesuatu yang terjadi, ada kontraksi ekonomi, penurunan daya beli dan seterusnya. Itu satu. Yang kedua, kalau kita lihat Mbak, sebetulnya apa yang menyebabkan itu hanya sekitar 4%? Salah satunya karena belanja pemerintah itu minus 1,38 ya, efisiensi anggaran, kemudian juga dari segi implementasi MBG juga belum menghasilkan pergerakan ekonomi di bawah, belum berikan ya. dampak Betul. multiplier efeknya, belum ada ya? Belum ada. Dan efisiensi anggaran ini masif sekali dampaknya karena relatif banyak proyek-proyek di daerah itu stop. Betul, literally stop begitu. Sehingga ketika itu stop, otomatis kan pengusaha melakukan penyesuaian Right sizing strategi juga. bisnis, betul sekali Mbak. Sehingga banyak terjadi PHK. pengurangan karyawan, PHK begitu ya. Adakah data-data lain yang sebenarnya memberikan sinyal ekonomi kita memang akan melambat? Karena begini, narasinya pemerintah ketika jumlah tabungan, rasio tabungan kita menurun, bahkan kemarin terendah sejak pandemi ya kan, di level 13% kalau saya nggak salah sebut, itu bukan serta-merta karena daya beli yang melemah. Deflasi selama 5 bulan berturut, bahkan kita sempat deflasi secara tahunan juga kan. Nah itu bukan serta-merta menyalahkan daya beli nih, gitu. Lalu data-data apa lagi nih yang bisa kita bisa kita pegang bahwa oh ini ekonomi kita melemah nih, atau bisa juga ada indikatornya ekonomi kita membaik. Sebenarnya data-data apa sih yang bisa bicara lebih keras dibandingkan penjelasan atau hal-hal denial seperti itu, Mas? Ada banyak indikator ya, tidak hanya pertumbuhan ekonomi. Ada ya sebenarnya pembentukan modal tab bruto itu memang sangat-sangat menjelaskan sebetulnya. Memang masih tumbuh tetapi mengalami perlambatan, begitu ya. Artinya adalah dorongan investor untuk berinvestasi itu mengalami penurunan. Jadi ada tingkat ketidakpercayaan ya terhadap kondisi pasar di Indonesia. Itu satu. PMI kita terhadap sektor manufaktur ya itu kan di bawah 50. Artinya adalah sektor manufaktur kita ada gejolak nih gitu, ada gejolak gitu. Jadi ada banyak faktor dan kan ini soal bicara apa penyebab dan apa akibatnya begitu ya. Nah, makanya di sini saya lebih melihat domain pemerintah adalah memastikan sektor usaha itu bisa berkembang dengan maksimal. Jadi saya sepakat pemerintah membuka lapangan kerja, tetapi di banyak negara maju swasta itu diberikan ruang membuka lapangan kerja dan pemerintah menjadi enabler. Jadi pemerintah nggak bisa serta-merta bikin MBG, membuka ribuan tenaga kerja, itu malah high cost sekali. Jadi ruangnya hari ini adalah bagaimana pemerintah itu memastikan sektor swasta itu bisa bermain, bisa berinvestasi gitu. Nah, itu yang saya kira indikator ekonomi yang memang di luar beyond dari ekonomi makro kita hari ini ya, yang menjadi titik pijak lainnya untuk melihat ekonomi ke depan. Kita tahu ya selama beberapa minggu terakhir ada isu ormas gitu misalkan. Ini kan menunjukkan bahwa pemerintah seperti abai pada indikator non makroekonomi, tapi ini berdampak Mbak, terhadap sektor usaha. Jadi kalau data World Bank Enterprise Survey itu ya itu Mbak, 10 perusahaan di Indonesia, satu diantaranya jatuh karena crime, karena aksi premanisme itu. Betul. Kuartal 2 nih Mas, kira-kira gimana nih pertumbuhan ekonomi kita kuartal 2? Adakah sinyal-sinyal atau data-data yang menunjukkan pemulihan atau perbaikan lah pertumbuhan? Ini pertanyaan sulit Mbak, karena ekonomi itu kan sifatnya prediksi ya.
Dan kadangkala prediksi itu tidak sesuai dengan apa yang diprediksi. Tetapi IMF bilang kan bahwa kita udah nggak mungkin mencapai 5%, terus akan mengalami kontraksi. Sebenarnya yang terjadi adalah pesan IMF itu sederhana. Gimana caranya jangan sampai 4,7%, gitu ya. Jadi otomatis yang pertama belanja pemerintah harus dioptimalkan. Yang kemarin negatif? Betul, itu harus dioptimalkan. Terus yang kedua, jangan lagi ada proyek-proyek ambisius yang memakan uang triliunan rupiah. Ambisius ditumpangin kepentingan tidak taktis selalu. Iya, betul. Yang kemudian akhirnya uang itu tidak beredar di bawah, begitu ya. Sempat beredar di bawah tapi ketarik lagi ke atas, begitu ke rente-rente tersebut gitu. Jadi ini juga yang harus dikurangi. Sama saya kira sektor investasi ya yang perlu perhatian lebih jauh begitu. Sama beberapa sektor yang terdampak akibat tarif Trump begitu dan perlambatan ekonomi global. Gitu. Dari secara angka deh, kira-kira proyeksinya Mas Media, hitungannya Mas Media, kita kuartal 2 akan di berapa? 4, berapa deh to the point-nya? Ya, 4,6. 4,6. 4,6 mungkin ya. Lebih rendah dari Lebih realisasi rendah kuartal dari, pertama iya, dan iya. full year-nya? Iya. Sama dengan World Bank dan IMF juga di bawah 5%? Di bawah 5%. Oke. Tapi saya berharap Indonesia bisa recovery ya. Iya. Jadi sebagai pengamat kan ini pesan sebetulnya agar pemerintah melakukan mitigasi risiko agar tidak terlalu dalam gitu ya. Karena kalau kita lihat Vietnam, wah itu mereka mengambil kesempatan dengan sangat baik di tengah kondisi ekonomi hari ini. Termasuk juga bahkan India gitu, Apple memindahkan pabriknya dari Tiongkok ke India gitu ya. Dan di Indonesia Apple ditekan begitu ya. BYD kemudian dapat masalah ditekan oleh ormas begitu ya. Ini yang hal-hal sederhana sebetulnya tapi implikasinya bagi kepercayaan investor global terhadap ekonomi Indonesia itu pasti akan sangat berpengaruh dari kebijakan domestik Indonesia. Harus ada quick win yang harus dilakukan pemerintah agar ekonomi kita ya. Mungkin reshuffle. Wah, siapa? Kalau misalnya permasalahannya adalah apakah iya permasalahannya adalah hanya di sektor ekonomi aja? Memang belum tentu, tapi kan Pak Prabowo kan bisa memberikan pesan kepada pelaku ekonomi bahwa sektor-sektor tertentu yang mengalami masalah itu akan ditinjau ulang mengambil kebijakannya gitu. Karena Pak Prabowo belum 1 tahun ya. Pak Prabowo saya kira harus melakukan evaluasi menyeluruh di semua lini, tidak hanya ekonomi ya, industri, pertanian meskipun swasembada ya kemarin itu positif juga, cukup positif ya. Bahkan ekspor pertanian kita juga meningkat cukup signifikan. Itu hal yang patut diapresiasi. Tetapi banyak sektor lain yang saya kira masih question mark-nya masih besar sekali begitu ya. Termasuk sektor ketenaga kerjaan yang perlu menjadi perhatian. Undang-undang ketenaga kerjaan itu ditunggu oleh pengusaha. Banyak juga nih ditunggu oleh para pekerja gitu ya. Ditunggu oleh banyak pihak hari ini.